Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atik Setiawati dengan NIM 112211133. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait Badan Usaha Milik Daerah atau biasa disebut dengan BUMD. Langsung saja, di sini ada definisi BUMD. Apa sih itu BUMD? Jadi, BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar itu modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Lalu di sini ada dasar hukum BUMD, ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini mengatur tentang pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan urusan pemerintahan dan sumber daya di daerah. Lalu ada karakteristik BUMD. Yang pertama yaitu milik pemerintah daerah. Yang kedua, berorientasi pada pelayanan publik dan profit. Lanjut, di sini ada tujuan dan fungsi dari BUMD. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan BUMD yaitu mendukung pembangunan daerah. Yang kedua, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah masing-masing. Yang ketiga, untuk menambah pendapatan asli daerah atau biasa disebut dengan PAD. Lalu fungsi dari BUMD yaitu juga ada 3. Yang pertama sebagai penyedia layanan publik. Yang kedua, sebagai penggerak ekonomi lokal daerah masing-masing. Yang ketiga, sebagai penyerapan tenaga kerja. Di sini ada jenis-jenis BUMD. Jadi berdasarkan bentuk usaha, jenis-jenis BUMD itu ada 2. Yang pertama yaitu perusahaan umum daerah atau biasa disebut dengan Perumda. Nah, pada Perumda ini itu fokus pada pelayanan publik, jadi non-profit ya. Nah, untuk yang kedua yaitu perseroan daerah. Nah, dalam perseroan daerah itu berbeda dengan Perumda. Jadi perseroan daerah itu lebih berorientasi pada profit. Contoh dari BUMD saya ambil 3. Yang pertama ada perusahaan air minum daerah atau PDAM. Yang kedua ada Bank Pembangunan Daerah atau biasa disebut dengan BPD. Yang ketiga ada perusahaan transportasi lokal. Lanjut, di sini ada materi terkait dasar hukum dari BUMD. Nah, selain dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di sini juga ada dasar hukum lainnya terkait BUMD, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yang berisi mengatur prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau biasa disebut dengan Good Corporate Governance untuk badan usaha berbentuk perseroan terbatas. Nah, ini termasuk Perseroda sebagai bagian dari BUMD. Lalu yang ketiga juga ada dasar hukum pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Nah, dalam PP Nomor 54 Tahun 2017 itu menjelaskan secara rinci penyelenggaraan, pendirian, pengelolaan hingga pembubaran terhadap BUMD. Lanjut, di sini ada peran BUMD dalam perekonomian. Yang pertama itu untuk meningkatkan PAD atau pendapatan asli daerah. Jadi nantinya peran BUMD itu diharapkan bisa berkontribusi terhadap anggaran daerah masing-masing. Yang kedua yaitu sebagai penyedia layanan publik. Contoh, air bersih, transportasi maupun listrik daerah. Yang ketiga sebagai penggerak perekonomian lokal. Jadi nantinya BUMD diharapkan bisa berperan aktif dalam mendukung UMKM dan sektor ekonomi lainnya. Nah, di sini ada 3 contoh sukses BUMD. Yang pertama yaitu Bank Jateng. Bank Jateng merupakan bank pembangunan daerah dengan kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah, khususnya di Jawa Tengah. Yang kedua ada PDAM Tirta Kahuripan. Nah, dalam PDAM Tirta Kahuripan, di sini dia itu penyedia layanan air bersih di Bogor dengan pelayanan berkualitas.
Yang ketiga ada contohnya yaitu Jakarta Propertindo atau bisa disebut dengan Jakpro. Nah, dalam Jakpro ini pengelola proyek infrastruktur besar seperti MRT Jakarta. Lalu apa sih tantangan yang dihadapi BUMD? Jadi nantinya itu ada beberapa tantangan yang akan dihadapi BUMD. Seperti yang pertama, tantangan terhadap kendala finansial. Kemungkinan nantinya itu seperti kurangnya modal atau efisiensi keuangan terhadap BUMD daerah masing-masing. Yang kedua, tantangan manajemen. Nah, dalam tantangan manajemen itu biasanya ada terkait masalah tata kelola yang kurang profesional. Yang ketiga, ada kompetisi. Nah, tantangan dalam kompetisi yaitu contohnya persaingan dengan sektor swasta. Yang keempat, ada terkait kepatuhan hukum. Jadi nantinya diusahakan BUMD itu pengelolaannya itu harus sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku. Nah, untuk solusi dan strategi di sini ada 4. Yang pertama yaitu meningkatkan tata kelola. Jadi diusahakan dalam menjalankan BUMD itu transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua ada kolaborasi. Nah, kalau bisa itu nanti kita melakukan kerjasama dengan sektor swasta maupun pemerintahan pusat. Yang ketiga ada inovasi. Jadi inovasi itu contohnya ya pemanfaatan teknologi untuk efisiensi dalam pengelolaan BUMD. Yang keempat ada peningkatan SDM. Nah, untuk peningkatan SDM yang bisa dilakukan yaitu melakukan pelatihan maupun pengembangan pegawai terhadap BUMD daerah masing-masing. Nah, dari materi yang saya jelaskan di sini bisa ditarik kesimpulannya. Yang pertama yaitu BUMD memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah masing-masing. Nah, yang kedua yaitu tantangan yang dihadapi itu nantinya memerlukan solusi yang inovatif dan kolaboratif. Nah, yang terakhir yaitu dukungan pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta itu sangat penting dalam pengelolaan BUMD yang baik. Sekian materi yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.